Kita semua pernah mendengar ramalan tentang krisis global yang akan melanda dunia pada tahun 2030. Banjir ekonomi, kelangkaan sumber daya, dan perubahan iklim yang melaju tak terkendali menjadi skenario yang kerap muncul dalam laporan para ahli. Namun, di balik bayang-bayang kelam itu, ada sekian-sekian golongan yang secara struktural memiliki keunggulan untuk tetap bertahan, bahkan berkembang. Hari ini, saya akan mengajak Anda menelusuri 10 kelompok yang diprediksi akan selamat ketika krisis 2030 menjemput, dimulai dari nomor 10 hingga nomor 1. Setiap kelompok akan diuraikan lewat keunggulan utama, didukung oleh data atau proyeksi yang kredibel, serta contoh konkret bagaimana mereka bisa memanfaatkan posisi itu. Pada bagian akhir, kita akan menyimpulkan sifat-sifat umum yang dimiliki tiga teratas, lalu saya beri Anda langkah-langkah praktis untuk menyiapkan diri agar masuk dalam kategori yang paling tahan banting. Jadi, jangan lewatkan, karena pengetahuan ini bisa menjadi perisai Anda di masa depan. Krisis 2030 bukan sekadar prediksi spekulatif. Laporan PBB tentang Future of Work memperkirakan bahwa pada tahun 2030, hampir 30% pekerjaan tradisional akan terotomatisasi, sementara populasi dunia akan mencapai 8,5 miliar, menambah tekanan pada pangan, energi, dan layanan kesehatan. Di sisi lain, World Economic Forum menilai bahwa ketimpangan pendapatan dapat meluas, dengan 10% teratas menguasai lebih dari 50% kekayaan global. Kombinasi faktor-faktor ini menimbulkan pertanyaan, siapa yang akan mampu menavigasi gelombang perubahan tersebut? Jawabannya terletak pada struktur ekonomi, akses teknologi, jaringan sosial, dan kemampuan beradaptasi. Dari sinilah kerangka analisis kita terbentuk, mengidentifikasi kelompok yang memiliki keunggulan komparatif dalam 3 dimensi utama, sumber daya, pengetahuan, dan jaringan. Kerangka kerja yang akan saya gunakan terdiri dari 3 lapisan. Lapisan pertama menilai ketersediaan sumber daya fisik atau digital yang dapat menopang kelangsungan hidup. Lapisan kedua menilai tingkat pengetahuan atau keahlian yang relevan dengan tantangan masa depan. Lapisan ketiga menilai kekuatan jaringan, baik jaringan sosial, profesional, maupun komunitas, yang dapat menyediakan dukungan, informasi, dan peluang. Setiap kelompok yang akan kita bahas memenuhi setidaknya 2 dari 3 kriteria tersebut, sehingga memiliki buffer yang kuat ketika sistem utama terguncang. Mari kita mulai hitung mundur, dimulai dari kelompok yang berada di posisi paling aman, namun belum berada di puncak. Nomor 10, para petani perkotaan yang mengelola kebun vertikal di atap gedung. Ikon yang muncul di layar adalah gambar daun hijau melengkung, melambangkan pertanian berkelanjutan. Menurut laporan Food and Agriculture Organization, produksi makanan dalam ruangan diproyeksikan meningkat 12% setiap 5 tahun, berkat efisiensi air dan penggunaan ruang yang minimal. Keunggulan mereka terletak pada kontrol penuh atas rantai pasokan makanan, mengurangi ketergantungan pada distribusi luar kota yang rentan. Contoh nyata, sebuah komunitas di Jakarta mengubah atap apartemen menjadi kebun sayur organik, menghasilkan 30 kg sayur per minggu, cukup untuk memenuhi kebutuhan 150 penghuni. Langkah praktis yang dapat Anda tiru adalah memulai kebun hidroponik skala kecil di teras rumah, belajar teknik sirkulasi nutrisi, serta bergabung dengan jaringan petani perkotaan untuk bertukar bibit dan pengetahuan. Kesalahan umum yang harus dihindari adalah mengabaikan kebutuhan pencahayaan buatan. Tanpa lampu LED yang tepat, hasil panen akan menurun drastis. Untuk mengukur keberhasilan, catat volume produksi per minggu dan bandingkan dengan kebutuhan kalori harian keluarga. Nomor 9, pekerja lepas di bidang teknologi informasi yang menguasai kecerdasan buatan. Ikon yang muncul adalah otak digital berkilau. Forecast dari McKinsey menyebutkan bahwa permintaan akan spesialis AI akan tumbuh 40% per tahun hingga 2030, mengingat perusahaan akan beralih ke otomatisasi proses bisnis. Keunggulan mereka adalah fleksibilitas kerja, kemampuan beradaptasi dengan proyek baru, serta akses ke pasar global melalui platform freelance. Contoh konkret, seorang programmer Indonesia yang menawarkan layanan pengembangan model prediksi harga komoditas di platform internasional, kini menghasilkan pendapatan 3 kali lipat dibandingkan pekerjaan kantoran. Langkah praktisnya meliputi, pertama, menguasai setidaknya 1 bahasa pemrograman AI seperti Python, kedua, mengikuti kursus sertifikasi yang diakui industri, ketiga, membangun portofolio proyek kecil yang dapat dipamerkan pada profil freelance. Hindari jebakan overspecialization pada satu tool saja. Pasar berubah cepat, jadi penting memiliki pengetahuan dasar yang luas. Keberhasilan dapat diukur lewat jumlah proyek yang berhasil diselesaikan dan peningkatan tarif per jam. Nomor 8, komunitas energi terbarukan yang mengoperasikan microgrid berbasis panel surya. Ikon yang menandai mereka adalah matahari bersinar di atas rumah.
Menurut International Renewable Energy Agency, pada tahun 2030, 30% kebutuhan listrik global akan dipenuhi oleh mikrogrid terdesentralisasi, terutama di daerah yang jaringan utama tidak stabil. Keunggulan utama adalah kemandirian energi, yang melindungi anggota komunitas dari fluktuasi harga listrik dan pemadaman massal. Contoh nyata, sebuah desa di Sulawesi Tengah membangun jaringan panel surya terhubung ke penyimpanan baterai, mengurangi tagihan listrik hingga 70%. Untuk meniru, langkah pertama adalah melakukan audit energi rumah atau komunitas, mengidentifikasi potensi instalasi panel surya, kemudian mencari skema pembiayaan bersama, crowdfunding atau koperasi. Kesalahan yang sering terjadi adalah mengabaikan kebutuhan pemeliharaan panel. Tanpa pembersihan rutin, efisiensi turun drastis. Ukur hasilnya dengan mencatat penurunan konsumsi listrik konvensional dan peningkatan produksi energi bersih. Nomor 7. Penyedia layanan kesehatan digital yang mengintegrasikan telemedicine dengan data genomik. Ikon mereka berupa stetoskop dengan sinyal digital. Laporan dari World Health Organization memperkirakan bahwa penggunaan telemedicine akan meningkat 200% pada 2030, terutama di wilayah dengan akses terbatas ke fasilitas medis. Keunggulan mereka terletak pada kemampuan menjangkau pasien jauh, mengurangi biaya operasional, dan memanfaatkan data genetik untuk pengobatan yang dipersonalisasi. Contoh praktis, sebuah startup di Bandung menggabungkan aplikasi konsultasi dokter dengan layanan analisis DNA, sehingga pasien dapat menerima rekomendasi nutrisi dan terapi yang disesuaikan. Langkah yang dapat diikuti meliputi, membangun infrastruktur IT yang aman, enkripsi data, bermitra dengan laboratorium genetik terakreditasi, serta melatih tenaga medis dalam penggunaan platform digital. Kesalahan umum adalah kurangnya regulasi privasi. Pastikan kepatuhan pada peraturan perlindungan data pribadi. Keberhasilan dapat diukur lewat jumlah konsultasi yang selesai, tingkat kepuasan pasien, dan penurunan angka kunjungan ke rumah sakit fisik. Nomor 6. Perusahaan logistik yang mengadopsi kendaraan listrik otonom. Ikonnya adalah truk berwarna hijau dengan roda otomatis. Bloomberg Intelligence memproyeksikan bahwa pada 2030, 25% armada logistik global akan beralih ke kendaraan listrik, didorong oleh regulasi emisi dan biaya bahan bakar yang naik. Keunggulan mereka adalah pengurangan biaya operasional, kepatuhan pada regulasi lingkungan, serta kemampuan melayani wilayah yang tidak terjangkau oleh transportasi konvensional. Contoh nyata, sebuah perusahaan di Surabaya mengoperasikan armada van listrik yang dapat mengantarkan barang ke daerah pedesaan tanpa sopir, mengurangi waktu pengiriman hingga 30%. Langkah praktis meliputi, melakukan analisis biaya total kepemilikan, TCO, antara kendaraan diesel dan listrik, mengamankan subsidi pemerintah untuk pembelian kendaraan listrik, serta mengintegrasikan sistem manajemen fleet berbasis AI. Hindari mengabaikan infrastruktur pengisian daya. Tanpa jaringan charger yang memadai, operasi akan terhambat. Ukur efektivitas dengan memantau penghematan bahan bakar, emisi CO2 yang terhindar, dan tingkat kepuasan pelanggan. Nomor 5. Komunitas pembuat, maker, yang mengembangkan produk open source dengan manufaktur aditif, 3D printing. Ikonnya adalah printer 3D yang memancarkan cahaya biru. Menurut laporan Gartner, pasar manufaktur aditif akan mencapai nilai 35 miliar US dolar pada 2030, didorong oleh kebutuhan produksi cepat dan kustomisasi massal. Keunggulan mereka terletak pada kemampuan menghasilkan barang secara lokal, mengurangi ketergantungan pada rantai pasokan global yang rentan. Contoh konkret, sebuah kolektif di Yogyakarta memproduksi suku cadang mesin pertanian menggunakan printer resin, sehingga petani dapat memperbaiki alat mereka dalam hitungan jam, bukan minggu. Kesalahan umum adalah mengabaikan kualitas bahan cetak. Bahan yang tidak sesuai dapat menghasilkan produk rapuh. Evaluasi keberhasilan dengan menghitung penghematan biaya suku cadang dan kecepatan penyelesaian proyek. Nomor 4. Pekerja di sektor pertanian berkelanjutan yang mengadopsi teknologi pertanian presisi. Ikonnya adalah satelit yang memantau ladang. FAO memperkirakan bahwa pada 2030, 45% lahan pertanian dunia akan menggunakan sensor tanah, drone, dan analitik data untuk meningkatkan hasil panen. Keunggulan mereka adalah peningkatan produktivitas dengan penggunaan air dan pupuk yang optimal, sehingga mengurangi biaya produksi dan dampak lingkungan. Contoh nyata, sebuah perkebunan kelapa sawit di Kalimantan menggunakan drone multispektral untuk mendeteksi stres tanaman, sehingga dapat melakukan penyiraman tepat waktu dan meningkatkan hasil buah sebesar 18%. Langkah praktis meliputi, memasang sensor kelembaban tanah, mengintegrasikan data ke platform analitik, dan melatih tim untuk menginterpretasi hasil. Hindari mengandalkan data tanpa verifikasi lapangan, sensor dapat memberikan sinyal palsu jika tidak kalibrasi.
Keberhasilan dapat diukur lewat peningkatan hasil per hektar, penurunan penggunaan pupuk, dan efisiensi irigasi. Nomor 3. Profesional di bidang pendidikan daring yang menguasai kurikulum berbasis kompetensi. Ikonnya adalah buku terbuka dengan sinyal Wi-Fi. UNESCO memproyeksikan bahwa pada 2030, 60% siswa di negara berkembang akan mengakses pembelajaran digital secara rutin, karena infrastruktur internet semakin merata. Keunggulan mereka adalah kemampuan menyediakan pendidikan yang fleksibel, scalable, dan dapat disesuaikan dengan kebutuhan pasar kerja yang berubah. Contoh konkret, seorang guru di Bandung mengembangkan modul pembelajaran coding untuk anak usia 1014 tahun, yang diakses oleh ribuan pelajar melalui platform belajar online, menghasilkan pendapatan pasif yang stabil. Langkah praktis meliputi, merancang kurikulum berbasis kompetensi yang terukur, memanfaatkan platform LMS gratis, serta membangun komunitas belajar untuk dukungan peer-to-peer. Kesalahan umum adalah mengabaikan evaluasi hasil belajar. Tanpa tes kompetensi, kualitas pembelajaran tidak dapat dipastikan. Ukur keberhasilan dengan tingkat penyelesaian kursus, skor evaluasi kompetensi, dan tingkat retensi siswa. Nomor 2. Investor mikro yang menyalurkan dana ke usaha sosial berbasis teknologi. Ikonnya adalah koin dengan jaringan rantai. World Bank melaporkan bahwa pada 2030, investasi mikro di sektor teknologi sosial akan mencapai 10 miliar US dollar, karena investor mencari dampak sosial sekaligus keuntungan finansial. Keunggulan mereka terletak pada diversifikasi portofolio yang tidak tergantung pada pasar tradisional, serta kemampuan mempengaruhi perubahan struktural melalui modal yang tepat. Contoh nyata, seorang pengusaha di Surabaya menyalurkan dana ke startup agritech yang menyediakan aplikasi pemantauan tanaman bagi petani kecil, menghasilkan peningkatan pendapatan petani sebesar 25%. Langkah praktis yang dapat diikuti meliputi, mempelajari dasar-dasar analisis risiko mikro, mengidentifikasi startup dengan model bisnis berkelanjutan, serta menyiapkan mekanisme monitoring dampak sosial. Hindari terjebak pada impact washing, yaitu investasi yang mengklaim sosial tapi tidak menghasilkan perubahan nyata. Lakukan due diligence yang ketat. Keberhasilan diukur lewat rasio pengembalian investasi, ROI, sosial ekonomi, pertumbuhan pendapatan usaha yang didanai, dan jumlah penerima manfaat. Nomor 1. Kelompok pekerja kreatif yang menggabungkan seni dengan teknologi blockchain untuk menciptakan aset digital yang dapat diperdagangkan. Ikonnya adalah token berkilau di atas palet CAD. Laporan Deloitte menyebutkan bahwa pasar aset digital, NFT, akan mencapai nilai 200 miliar US dollar pada 2030, didorong oleh adopsi mainstream dan regulasi yang lebih jelas. Keunggulan mereka adalah kepemilikan aset yang terdesentralisasi, kemampuan menghasilkan pendapatan pasif melalui royalti otomatis, serta akses ke pasar global tanpa perantara. Contoh konkret, seorang ilustrator di Bali menjual koleksi karya seni digital sebagai NFT, memperoleh royalti setiap kali karya tersebut diperdagangkan di pasar sekunder, sehingga pendapatan tidak terhenti setelah penjualan pertama. Langkah praktis meliputi, mempelajari dasar-dasar blockchain, membuka dompet digital yang aman, menciptakan karya seni digital berkualitas tinggi, serta mendaftarkan karya di platform NFT terkemuka. Kesalahan umum adalah mengabaikan keamanan dompet, kehilangan kunci privat berarti kehilangan semua aset. Evaluasi keberhasilan dengan menghitung volume penjualan, total royalti yang diterima, dan pertumbuhan basis penggemar. Ketiga kelompok teratas, pekerja kreatif berbasis blockchain, investor mikro di teknologi sosial, dan profesional pendidikan daring, memiliki pola yang dapat kita rangkum menjadi 3 sifat utama. Pertama, mereka semua mengandalkan platform digital yang bersifat terbuka dan terdesentralisasi, sehingga tidak terikat pada infrastruktur fisik yang mudah terganggu. Kedua, mereka menempatkan nilai pada jaringan, baik jaringan kolaboratif, jaringan investor, atau jaringan pembelajar, yang memungkinkan pertukaran sumber daya, informasi, dan peluang secara cepat. Ketiga, ketiganya menekankan pada model pendapatan yang tidak bergantung pada satu aliran, melainkan menggabungkan pendapatan aktif dengan aliran pasif, sehingga menciptakan kestabilan finansial jangka panjang. Setelah memahami siapa saja yang berada di posisi paling kuat, selanjutnya kita harus menyiapkan diri agar dapat bergabung atau setidaknya mengadopsi elemen-elemen yang membuat mereka tahan banting. Berikut adalah rangkaian langkah praktis yang dapat Anda terapkan dalam 3 fase: persiapan, implementasi, dan evaluasi. Fase pertama, persiapan, dimulai dengan audit diri. Tanyakan pada diri sendiri apa sumber daya utama yang Anda miliki. Apakah itu pengetahuan teknis, jaringan sosial, atau akses ke modal? Selanjutnya, identifikasi celah yang paling menghambat Anda untuk masuk ke salah satu kelompok di atas. Misalnya,
Jika Anda belum memiliki keahlian digital, fokuskan pada pelatihan dasar seperti pemrograman, analisis data, atau desain grafis. Jika jaringan Anda masih terbatas, mulailah bergabung dengan komunitas online yang relevan, seperti forum AI, grup maker, atau komunitas NFT. Pada tahap ini, penting untuk menetapkan tujuan yang terukur, misalnya, menyelesaikan satu kursus sertifikasi AI dalam 3 bulan, atau menghadiri 2 pertemuan komunitas maker per bulan. Fase kedua, implementasi, melibatkan aksi konkret. Pilih satu proyek per bidang yang ingin Anda masuki, dan jalankan dengan pendekatan iteratif. Jika Anda menargetkan sektor energi terbarukan, mulailah dengan pemasangan panel surya skala kecil di rumah, sambil mencatat konsumsi energi sebelum dan sesudah. Jika Anda tertarik pada pendidikan daring, buat modul singkat tentang topik yang Anda kuasai, unggah ke platform video, dan kumpulkan feedback dari penonton. Setiap proyek harus memiliki milestone yang jelas, misalnya, selesai merancang prototipe produk 3D dalam 1 bulan, atau mencapai 500 penonton aktif pada kursus pertama. Selama fase ini, hindari jebakan, paralisis by analysis, di mana Anda terus menunggu data sempurna. Sebaliknya, gunakan data awal sebagai dasar perbaikan berkelanjutan. Fase ketiga, evaluasi, menuntut Anda mengukur hasil dengan metrik yang relevan. Untuk proyek energi, gunakan metrik penghematan listrik, KWH, dan penurunan tagihan bulanan. Untuk usaha kreatif NFT, fokus pada volume penjualan, nilai pasar sekunder, dan tingkat retensi pemilik token. Bagi investor mikro, hitung rasio dampak sosial ekonomi, misalnya peningkatan pendapatan petani, serta ROI finansial. Evaluasi tidak hanya bersifat kuantitatif, tetapi juga kualitatif. Apakah Anda merasakan peningkatan rasa percaya diri, jaringan yang lebih luas, atau kemampuan beradaptasi yang lebih cepat? Jika hasil belum memuaskan, lakukan analisis akar penyebab. Apakah masalahnya terletak pada kurangnya pemasaran, kualitas produk, atau ketidaksesuaian dengan kebutuhan pasar? Kemudian, revisi strategi dan ulangi siklus implementasi. Sepanjang perjalanan, ada beberapa risiko umum yang perlu diwaspadai. Pertama, ketergantungan pada satu platform digital yang dapat berubah kebijakan atau mengalami gangguan. Solusinya adalah diversifikasi ke beberapa platform sekaligus, serta menyimpan data penting secara offline. Kedua, risiko regulasi, terutama dalam bidang blockchain dan telemedicine, yang dapat berubah secara mendadak. Untuk mengantisipasi, selalu ikuti perkembangan kebijakan pemerintah dan pertimbangkan konsultasi hukum bila diperlukan. Ketiga, risiko kelelahan mental karena tekanan untuk selalu berinovasi. Mengelola beban kerja dengan menetapkan batas waktu kerja, mengambil istirahat teratur, dan membangun sistem dukungan sosial dapat membantu menjaga keseimbangan. Setelah Anda menempuh ketiga fase tersebut, penting untuk melakukan peninjauan periodik, misalnya setiap 6 bulan, guna memastikan bahwa posisi Anda tetap relevan dalam lanskap yang terus berubah. Catat pencapaian, identifikasi area yang masih lemah, dan rencanakan langkah selanjutnya. Dengan pendekatan yang sistematis, Anda tidak hanya meningkatkan peluang bertahan pada krisis 2030, tetapi juga membuka pintu bagi peluang pertumbuhan yang belum terbayangkan sebelumnya. Sebagai penutup, mari kita renungkan bersama, krisis bukan hanya ancaman, melainkan panggilan untuk berinovasi, berkolaborasi, dan beradaptasi. Dari 10 kelompok yang kami bahas, jelas bahwa mereka yang memanfaatkan teknologi terbuka, jaringan kolaboratif, dan model pendapatan beragam akan berada di garis depan. Anda memiliki pilihan, tetap menjadi penonton atau menjadi pelaku aktif yang menyiapkan diri sejak kini. Jika video ini memberikan wawasan yang berguna, beri tanda suka, bagikan ke teman-teman yang juga ingin mempersiapkan masa depan, dan jangan lupa berlangganan agar tidak ketinggalan pembahasan mendalam lainnya. Sampai jumpa di video selanjutnya, di mana kita akan mengupas lebih dalam strategi konkret untuk membangun jaringan kolaboratif yang kuat di era digital. Terima kasih telah menonton. Semoga Anda siap menaklukkan tantangan 2030. Intinya, jalankan langkah kecil ini secara konsisten supaya hasilnya benar-benar terasa dan perubahanmu tidak berhenti di tengah jalan. Kalau video ini ngebantu, subscribe sekarang, tekan like, tulis pendapatmu di kolom komentar, dan share ke temanmu biar makin banyak yang terbantu.